Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami hormati selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis Syariah yang terhormat Dr. Nisrina Mutiara Dewi SE MH, serta teman-temanku seperjuangan yang saya banggakan dan saya cintai. Izinkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul tentang pemikiran, ekonomi, atau bisnis dalam Islam. Presentasi pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Konita. Kepada Saudari Konita, disilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang periode pertama pada masa Islam sampai 1508 Masehi. Di antaranya ada satu, pemikiran Zaid bin Ali dari 80 sampai 120 Hijriah atau 699 sampai 738 Masehi. Yang kedua ada Imam Abu Hanafi 80 Hijriah atau 699 Masehi. Yang ketiga ada Imam Malik bin Anas dari 712 Masehi sampai 796 Masehi. Yang keempat ada pemikiran Abu Yusuf dari 113 sampai 182 Hijriah atau 731 sampai 798 Masehi. Yang kelima, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Yang terakhir ada Abu Ubaid 150 Hijriah. 1. Pemikiran Zaid bin Ali 80 sampai 120 Hijriah atau 699 sampai 738 Masehi. Salah satu ulama fikih di Madinah yaitu Zaid bin Ali memperbolehkan penjualan suatu komoditi secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai. Zaid adalah penggagasan awal penjualan suatu komoditi secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai. Menurut penjualan suatu barang secara kredit dengan harga yang lebih tinggi daripada harga tunai merupakan salah satu bentuk transaksi yang sah dan dapat dibenarkan secara transaksi tersebut dilandasi oleh prinsip saling ridho antara kedua belah pihak. Kasus yang biasanya terjadi adalah pembelian barang secara kredit atau transaksi pembayarannya ditangguhkan. Dalam kasus ini, harga yang lebih tinggi ditentukan penjual. Jika pembeli menangguhkan pembayaran dengan mencicil adalah sebagai kompensasi kepada penjual karena memberikan kemudahan kepada pembeli dalam melakukan pembayaran. Dalam kasus peniagaan yang didasarkan pada penjual kredit, perlu diperhatikan bahwa para pedagang mendapatkan untung darinya. Pendapatan seperti ini adalah bagian dari peniagaan dan bukan riba. Kesepakatan yang dicapai pada kasus orang yang menjual barang dengan kredit, misalnya, ia melakukan itu untuk mempromosikan bisnisnya. Dengan alasan ini, penjual dengan kredit bisa menetapkan harga yang berbeda untuk waktu pembayaran yang berbeda. Dan kedua, Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah merupakan fuqaha terkenal yang juga seorang pedagang di kota Kufah yang ketika itu merupakan pusat aktivitas perdagangan dan perekonomian yang sedang maju dan berkembang semasa hidupnya. Salah satu transaksi yang sangat populer adalah salam, yaitu menjual barang yang akan dikirimkan, kemudian pembayarannya dilakukan secara tunai pada waktu akad yang disepakati. Abu Hanifah meragukan keabsahan akad salam tersebut, yang dapat mengarah kepada perselisihan. Beliau mencoba menghilangkan perselisihan ini dengan merinci lebih khusus apa yang harus diketahui dan dinyatakan dengan jelas di dalam akad, seperti jenis komoditi, mutu, kuantitas, serta waktu dan tempat pengiriman. Beliau membenarkan persyaratan bahwa komoditi tersebut harus tersedia di pasar selama waktu kontrak dan tanggal pengiriman sehingga kedua belah pihak mengetahui bahwa pengiriman tersebut merupakan suatu yang mungkin dapat dilakukan. Dan yang ketiga ada Imam Malik bin Anas pada tahun 712 Masehi sampai 796 Masehi. Beliau menerapkan prinsip asas al-masalah al-mursalah. Al-maslahah dapat diartikan sebagai asas, manfaat, benefit, kegunaan utility, yakni sesuatu yang memberi manfaat baik kepada individu maupun kepada masyarakat banyak. Sedangkan prinsip al-mursalah dapat diartikan sebagai prinsip kebebasan, tidak terbatas atau tidak terikat. Dengan pendekatan kedua asas ini, Malik bin Anas mengakui bahwa pemerintah Islam memiliki hak untuk memungut pajak demi terpenuhnya kebutuhan bersama, bila diperlukan melebihi dari jumlah yang ditetapkan secara khusus dalam syariah. Dan yang keempat adalah pemikiran Abu Yusuf. Abu Yusuf adalah seorang ahli fikih yang lahir pada masa Bani Umayyah. Beliau juga merupakan seorang intelektual dalam memberikan pandangan dan pemikiran tentang ekonomi Islam. Salah satu bentuk pemikiran ekonomi Islam adalah mengenai penentuan tarif perpajakan. Ia menetapkan beberapa prinsip yang terkait dengan kesanggupan dalam membayar pajak.
dan pemberian waktu dan pembuatan keputusan administrasi pajak pusat. Abu Yusuf memilih untuk membebankan pajak dari hasil para petani dibandingkan untuk uang sewa. Dalam hal ini, Abu Yusuf menganjurkan kebijakan tersebut agar terciptanya pemerataan dalam sistem pajak yang profesional. Mukosama pada tanah. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan produktivitas petani dalam memperbesar lahannya. Metode mukosama berarti menilai dengan takaran pajak tanah berdasarkan hasil panen yang didapatkan. Rasio takaran pajak tanah pun beragam, tergantung tanaman yang ditanam. Adapun takaran tersebut antara lain, apabila tanaman tersebut dialiri langsung oleh air hujan, maka dikenakan 40%. Sedangkan apabila tanaman tersebut dialiri irigasi atau buatan, maka 30%. Menurut penilaian Abu Yusuf, ada dua keuntungan yang bisa didapatkan jika menggunakan sistem mukosama tersebut. Antara lain, bisa mendapat pemasukan Baitul Mal dan memberi keadilan dan pemerataan yang lebih baik pada petani dalam membayar pajaknya. Abu Yusuf juga membuat kebijakan sistem administrasi dalam pemungutan pajak modern pada masa itu. Kemudian, beliau menolak praktik takbil, di mana para penduduk Hikal mengajukan diri kepada khalifah untuk mengumpulkan pajak dari masing-masing daerahnya. Ia melihat bahwa realitanya di masyarakat pada saat pemungutan pajak, para mutakabilin melakukan hal yang kejam dan menarik pajak dengan jumlah yang lebih besar dari yang seharusnya. Yang kelima ada Muhammad bin Hasan al-Syaibani. Beliau dipanggil Abdullah bin Hasan bin Faruk al-Syaibani. Beliau lahir di Damaskus. Beliau menulis kitab yang berjudul Al-Kasab yang memuat beberapa pandangan, yaitu yang pertama ada Al-Kasab atau kerja. Syaibani mengartikan kasab sebagai usaha mencari harta yang halal. Kerja dapat diartikan sebagai aktivitas produksi. Aktivitas produksi menurut Syaibani harus menjunjung tinggi aspek kehalalan. Aspek kehalalan merupakan perbedaan antara ekonomi Islam dan konvensional. Kedua ada kekayaan dan kefakiran. Menurut beliau, umat manusia telah mencapai di mana mereka tidak lagi membutuhkan banyak hal untuk mencapai kesolehan yang maksimal dan menarik kepentingan akhirat. Berdasarkan uraian sebelumnya, kemiskinan adalah perasaan berkecukupan atau kifayah. Ia mengatakan memiliki kekayaan memungkinkan seseorang menikmati gaya hidup mewah. Yang ketiga, pandangan beliau yaitu klasifikasi usaha-usaha perekonomian Asy-Syaibani membagi perekonomian menjadi 4 sektor. Yang pertama ada industri, perdagangan, pertanian, dan pendapatan sewa. Yang keempat ada kebutuhan ekonomi. Kebutuhan ini agar tercapainya kesejahteraan. Menurut Asy-Syaibani adalah tercapainya makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Yang terakhir ada spesialisasi dan distribusi pekerjaan. Asy-Syaibani mengatakan orang fakir membutuhkan orang kaya dan kaya membutuhkan tenaga orang miskin. Tolong-menolong tersebut memudahkan manusia untuk beribadah dan membantu saudaranya beribadah kepada Allah. Yang keenam ada Abu Ubaid pada tahun 150 Hijriah. Abu Ubaid menitik beratkan pada berbagai persoalan yang berkaitan dengan khalifah dalam mengambil sebuah kebijakan atau wewenangnya dalam memutuskan suatu perkara selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan kepentingan kaum muslimin. Berdasarkan hal ini, ia menyatakan bahwa zakat tabungan dapat diberikan pada negara ataupun langsung kepada penerimanya, sedangkan zakat komoditas harus diberikan kepada pemerintah, dan jika tidak, maka kewajiban agama diasumsikan tidak ditunaikan. Ketika membahas tentang tarif atau persentase atau kharaj dan jizyah, ia menyinggung tentang pentingnya keseimbangan antara kekuatan finansial penduduk non-muslim yang dalam terminologi finansial modern disebut capacity to paying, kepentingan dari golongan muslim yang berhak menerimanya. Kaum muslimin datang menarik pajak terhadap tanah penduduk non-muslim, melebihi dari apa yang diperbolehkan dalam perjanjian perdamaian. Abu Ubaid juga menyatakan bahwa tarif pajak kontraktual tidak dapat dinaikkan, bahkan dapat diturunkan apabila terjadi ketidakmampuan membayar. Lebih jauh, ia menyatakan bahwa jika seorang penduduk non-muslim mengajukan permohonan bebas hutang dan dibenarkan oleh saksi muslim, barang dagangan penduduk non-muslim tersebut yang setara dengan jumlah hutangnya akan dibebaskan dari biaya cukai. Yang B yaitu periode kedua pemikiran ekonomi Islam 450 sampai 850 Hijriah atau 1058 Masehi sampai 1446 Masehi. Pada periode kedua yang dimulai pada abad ke-11 sampai ke-15 Masehi dikenal sebagai fase yang cemerlang karena meninggalkan warisan intelektual yang sangat kaya. Pada cendekiawan, Muslim mampu menyusun satu konsep tentang bagaimana umat melaksanakan ekonomi yang seharusnya berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi. Pada saat yang bersamaan, di sisi lain mereka menghadapi realitas politik yang ditandai oleh dua hal pertama. Yang pertama, disintegrasi pusat kekuasaan Bani Abbasiyah yang mayoritas didasarkan pada kekuatan power atau ketimbangan kehendak rakyat. Yang kedua, merebaknya korupsi dari kalangan para penguasa diiringi dengan dekadensi moral di kalangan masyarakat yang mengakibatkan ketimbangan yang semakin melebar antara si kaya dan si miskin. Pada masa ini, wilayah kekuasaan Islam yang terbentang dari Maroko dan Spanyol telah melahirkan berbagai pusat intelektual. Tokoh-tokoh pemikir ekonomi Islam antara lain diwakili oleh Al-Ghazali, wafat pada tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi.
Yang kedua ada Ibnu Taimiyah, wafat 728 Hijriah atau 1328 Masehi. Yang ketiga ada Ibnu Khaldun, wafat pada tahun 808 Hijriah atau 1404 Masehi. Yang pertama ada Al-Ghazali, 451 sampai 505 Hijriah atau 1055 sampai 1111 Masehi. Al-Ghazali dikenal memiliki pemikiran yang luas dalam berbagai bidang. Bahasanya tentang ekonomi dapat ditemukan dalam karya momentumnya, yaitu Ihya Ulumuddin, di samping dalam Ushul Al-Fiqh Al-Mustafa, serta karya yang lainnya. Bahasan ekonomi Al-Ghazali mencakup aspek luas. Secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi pertukaran dan evaluasi pasar, produksi barter dan evaluasi uang, serta peranan negara dan keuangan publik. Menurut beliau, seseorang harus memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya dalam rangka melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh aktivitas kehidupannya, termasuk ekonomi, harus dilaksanakan sesuai dengan syariah Islam, dan ia tidak boleh bersifat kikir dan boros. Bagi Al-Ghazali, pasar merupakan bagian dari ketentraman alami dalam Alfiya. Ia menerangkan bagaimana evaluasi terciptanya pasar. Al-Ghazali telah mendiskusikan kerugian dari sistem barter dan pentingnya uang sebagai alat tukar dan pengukuran nilai barang dan jasa. Ia mengibaratkan uang sebagai cermin. Cermin tidak punya warna, namun dapat merefleksikan semua warna. Jadi uang tidak punya harga, namun dapat merefleksikan semua harga. Memperjualbelikan uang ibarat memenjarkan uang, sebab hal ini akan mengurangi jumlah uang yang berfungsi sebagai alat tukar. Uang dapat saja tidak berbuat dari emas atau perak, misalnya uang kertas. Tetapi pemerintah wajib menyatakan sebagai alat pembayaran yang resmi. Dalam hal pajak, beliau bisa menoleransi penggunaan pajak jika pengeluaran untuk pertahanan dan sebagainya tidak tercakup dari kas negara yang telah bersedia. Bahkan negara diperkenankan melakukan peminjaman. Selain di atas, beliau juga mengemukakan pelarangan riba, fadl, karena melanggar sifat dan fungsi uang, serta mengutuk mereka yang melakukan penimbunan uang dengan dasar uang itu sendiri dibuat untuk memudahkan pertukaran. Presentasi yang terakhir atau presentasi yang ketiga yang akan dibawakan oleh Saudari Sherly Okta Safira. Kepada Saudari Sherly dipersilahkan. Yang kedua, Ibnu Taimiyah. Ada beberapa pemikiran ekonomi dari Ibnu Taimiyah. Yang pertama, mekanisme pasar. Pasar dalam ilmu ekonomi adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk transaksi jual-beli, serta interaksi antara permintaan dan penawaran. Konsep harga seimbang muncul dari pertemuan tersebut. Ibnu Taimiyah mendukung pasar bebas dan berpendapat bahwa pemerintah sebaiknya tidak mengintervensi harga, menghormati mekanisme pasar yang ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Yang kedua, mekanisme harga. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa fluktuasi harga dipengaruhi oleh permintaan dan ketersediaan barang, dan hukum alam ini menciptakan mekanisme pasar. Ia juga mengemukakan bahwa harga adil hanya dapat tercapai di pasar kompetitif tanpa pengendalian yang mengganggu keseimbangan harga. Yang ketiga, regulasi harga. Regulasi harga adalah pengaturan harga barang di pasar oleh pemerintah untuk memastikan kejujuran dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW tidak ingin campur tangan dalam regulasi harga, karena kenaikan harga disebabkan oleh mekanisme pasar. Ia membedakan antara regulasi harga yang adil dan yang tidak adil, di mana harga yang tidak adil muncul akibat praktik tidak fair dalam persaingan pasar. Dalam keadaan tertentu seperti ketidakseimbangan pasar atau manipulasi harga pada komoditas pokok. Ibnu Taimiyah mendukung intervensi pemerintah untuk menetapkan harga yang adil. Namun, ia juga menentang regulasi yang berlebihan ketika pasar dapat secara bebas menentukan harga kompetitif. Yang ketiga, Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dianggap sebagai ekonom muslim terkemuka karena pemikirannya yang luas dan mendalam tentang ekonomi, terutama dalam bukunya Muqaddimah. Ia membahas berbagai konsep ekonomi, termasuk teori nilai, pembagian kerja, perdagangan internasional, hukum permintaan dan penawaran, serta siklus perdagangan. Ibnu Khaldun menekankan pentingnya sistem pasar bebas dan menentang intervensi negara dalam ekonomi, percaya pada efisiensi pasar. Ia juga membahas pertumbuhan dan penurunan perekonomian, menyatakan bahwa keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan negara dapat meningkatkan pertumbuhan. Selain itu, ia mendukung pengeluaran pemerintah untuk mencegah kemerosotan ekonomi. Mirip dengan pandangan Keynesian, dengan menganjurkan pengurangan pajak dan peningkatan belanja pemerintah dalam situasi sulit. Yang keempat, Al-Syatibi. Beberapa pandangan Al-Syatibi di bidang ekonomi yaitu yang pertama, objek kepemilikan. Al-Syatibi mengakui hak milik individu, tetapi menolak kepemilikan individu atas sumber daya yang penting bagi kehidupan masyarakat, seperti air. Ia membedakan antara dua jenis air,
Air yang tidak dapat dimiliki seperti air sungai, dan air yang dapat dijadikan kepemilikan seperti air yang dibeli atau berasal dari tanah milik individu. Ia juga menyatakan bahwa tidak ada hak kepemilikan yang bisa diklaim atas sungai karena adanya pembangunan dam. Yang kedua yaitu ada pajak. Menurut Al-Syatibi, pemungutan pajak harus didasarkan pada maslahah. Ia mengutip pendahulunya seperti Al-Ghazali dan Ibnu Al-Fara yang menyatakan bahwa pemeliharaan kepentingan umum adalah tanggung jawab masyarakat. Jika masyarakat tidak mampu melaksanakan tanggung jawab ini, mereka dapat mengalihkannya kepada Baitul Mal dan menyumbangkan sebagian kekayaan mereka. Oleh karena itu, pemerintah diperbolehkan mengenakan pajak baru, bahkan jika pajak tersebut belum pernah ada dalam sejarah Islam. Yang kelima, Al-Makrizi. Al-Makrizi melakukan studi tentang uang dan fluktuasi harga yang terjadi selama kelaparan dan kekeringan. Ia mengidentifikasi 3 penyebab masalah ini, yaitu yang pertama korupsi dan administrasi yang buruk, yang kedua beban pajak yang berat bagi penggarap, dan yang ketiga peningkatan pasokan mata uang fulus. Ia menegaskan bahwa uang emas dan perak adalah satu-satunya mata uang yang sesuai dengan standar syariah. Sementara fulus dapat menyebabkan kenaikan harga jika penggunaannya tidak dibatasi dan sebaiknya hanya digunakan untuk transaksi berskala kecil. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah sama-sama kita mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah atau kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada yang ingin bertanya, boleh langsung mengajukan pertanyaannya kepada kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon izin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.